Halo kakak-kakak, hari ini saya akan mempraktikkan cerita untuk bulan Oktober, yaitu cerita 1, yaitu cerita tentang Gemah. Nah, bagaimana ceritanya? Silakan disimak video berikut ini. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Siapa di sini yang suka liburan? Wah, kalau libur sekolah kan biasanya kita pergi jalan-jalan ya. Kalian biasanya pergi jalan-jalan kemana aja? Ke Singkawang pasti ke pantai kan? Nah, ada yang udah pernah lihat salju? Atau ada yang pergi jalan-jalan ke pegunungan? Iya kak, Singkawang ada. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang gua. Nah, gua itu biasanya adik-adik berada di bawah atau lereng pegunungan. Nah, bagaimana ceritanya? Sudah siap mendengar? Penasaran kan? Oke, kita dengarkan bersama-sama. Di sekolah Jojo, liburan telah tiba. Mereka akan mengadakan wisata ke pegunungan. Nah, anak-anak sangat merasa senang. Semua di dalam kelas itu bahkan sehari sebelumnya sudah mempersiapkan barang-barang bawaannya. Ada yang bawa makanan, snack, minuman, dan barang-barang lainnya. Mereka sangat antusias adik-adik untuk mengikuti liburan kali ini karena mereka belum pernah nih pergi ke pegunungan. Dan tanda peluit berbunyi. Itu artinya bis akan segera berjalan untuk menuju pegunungan. Di dalam bis mereka sangat senang. Ada yang bercakap-cakap dengan temannya, ada yang menikmati pemandangan melalui jendela bis, ada juga yang bernyanyi, libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hatiku gembira. Mereka sangat menikmati perjalanan kali ini. Dan karena mereka saking menikmatinya, mereka tiba-tiba sudah sampai nih di tempat wisata di pegunungan. Wah, keren sekali, kata Jojo dan teman-temannya. Iya Jojo, aku baru pertama kali melihat pegunungan seperti ini. Udaranya juga sangat sejuk. Wah, hijau-hijau seperti ini. Biasanya kalau kita di kota, kita jarang menemukan pemandangan seperti ini. Iya, betul. Ini sangat indah sekali. Kamu lihat di sana ada burung. Wah, lihat di sana gunungnya. Gunungnya juga berbeda-beda bentuk. Iya, ini pasti akan menyenangkan. Aku sudah tidak sabar untuk mengelilingi tempat wisata ini, kata Jojo dan teman-temannya. Anak-anak, silakan kita berkumpul terlebih dahulu. Pak Guru akan memberikan arahan kepada kalian. Ada beberapa aturan yang akan kalian lakukan selama kita mengikuti wisata di sini. Yang pertama, anak-anak, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, selama di tempat wisata, kalian boleh menikmati semua pemandangan yang di sini, tapi dengan catatan, kalian tidak boleh keluar dari kelompoknya masing-masing. Kalian paham? Paham Pak, kata mereka. Mereka pun segera menikmati pemandangan yang ada di tempat wisata tersebut. Jojo dan kelompoknya pun segera pergi menuju tempat wisata yang mereka sudah lihat dari tadi. Tetapi ada yang membuat Jojo merasa penasaran. Kira-kira apa ya? Jojo melihat ada sesuatu dari kejauhan. Apa itu ya? Sepertinya aku baru pertama kali melihatnya. Dan dia mulai mendekati gua tersebut. Dia masuk, lalu tiba-tiba di dalam gua tersebut Jojo digigit oleh semut. Aduh, aduh, suara siapa itu? Perasaan kan aku datang ke sini sendiri, teman-temanku masih di sana. Sialan, sialan, sialan. Siapa itu? Itu anak. Ya, aku kesal saja karena sifatnya yang suka pemarah. Akhirnya si Jojo ini mengumpat dengan lebih kasar lagi. Dasar kurang ajar! Kurang ajar! Dia bilang aku kurang ajar. Ini sangat menyebalkan. Aku keluar saja dari sini. Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Keluar kamu! Keluar kamu! Begitu
dan seterusnya. Setiap apapun yang diucapkan oleh Jojo, itu juga yang dia dengarkan adik-adik. Akhirnya Jojo pun kembali ke tempat mereka berkumpul dengan raut wajah yang kesal dan juga marah. Lalu guru melihatnya, "Jojo, ada apa denganmu? Sepertinya kamu tidak baik-baik saja." Lalu Jojo berkata, "Di situ Pak, di dalam gua ada anak kecil yang nakal." "Ada anak kecil yang nakal? Maksud kamu teman kamu?" "Bukan Pak, tadi aku pergi sendiri ke sana. Ketika aku bilang sialan, dia balasnya aku sialan sampai 2 kali. Padahal kan aku cuma bilang sialan sekali doang. Terus aku bilang, 'Siapa kamu?' Dia juga nanya balik, 'Siapa kamu?' Itu bikin kesal aku Pak," katanya. "Jojo, apa yang kamu dengar itu adalah suara kamu sendiri. Itulah yang dinamakan dengan gema." Pak guru tersenyum mendengar penuturan dari Jojo. "Jojo, coba kamu pergi ke gua itu tersebut. Kamu ucapkan kata-kata yang manis dan yang baik. Pasti kata-kata itu juga yang akan kamu dengar. Karena itu merupakan pantulan gema. Ketika kita mengeluarkan suara kita lalu dipantulkan kembali apa yang keluar dari mulut kita, itu juga yang dipantulkan kembali." "Oh begitu Pak, saya baru sadar." Mendengar hal itu, Jojo pun merasa malu. "Pak, iya maaf ya Pak." Itu suara Jojo. Dia merasa malu dan tersadar adik-adik. Nah, liburan kali ini Jojo mendapatkan pelajaran yang berharga adik-adik, bahwa ketika dia berbicara yang kotor, hal itu juga yang akan dia dengar. Oke, ceritanya selesai. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa apa yang kita ucapkan itu juga yang bisa kita dengar. Kalau kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, kata-kata kotor juga yang bisa kita dengarkan. Kalau perbuatan jelek yang kita lakukan, perbuatan jelek juga yang akan diberikan orang kepada kita. Kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik juga yang akan kita terima. Nah, contohnya seperti ini nih. Coba Kandi, sini. Ayo. Nah, contohnya kayak gini ya. Kandi, makin gendut aja. Udah gendut, hitam lagi. "Ih, apa sih Kapani? Kapani juga jelek, hitam juga kayak seperti aku." Nah, adik, salah satu contohnya. Tadi kakak bilang Kak Andi itu gendut, hitam. Lalu Kak Andi membalasnya dengan yang lebih parah lagi adik-adik, ya kan? Dia membalasnya dengan yang lebih jelek lagi. Tapi ada contoh lainnya. "Wah, Kak Andi, segar sekali hari ini, kelihatannya keren sekali." "Ya keren, tapi juga keren hari ini, tersenyum lagi, wah indah sekali ya." "Wah, kita sama-sama keren dong." Nah, bagaimana? Kalian pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama tadi, apa yang didapat? Dua-duanya merasa dirugikan. Yang kedua, contoh yang kedua, dua-duanya merasa diuntungkan dan saling memuji. Nah, adik-adik, Tuhan juga menghendaki kita seperti contoh yang kedua tadi, memperkatakan kata-kata yang baik, ya kan? Berbuat yang baik dan melakukan hal-hal yang baik, supaya hal-hal yang baik juga yang akan datang kepada kita. Oke, siap semuanya? Nah, kakak akan ajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita akan mengucapkan kalimat emas kita. Ikutin gerakan Kak Panji ya. "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Sekali lagi ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke? Mulai sekarang kita harus berkata-kata yang baik. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa.